Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Bukti Alkitab Wahyu Allah bagian yang kedua. Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini lanjutan daripada bagian yang pertama. Untuk bagian yang pertama saudara dapat mendengarkan di video bagian yang pertama. Dan nanti juga masih ada lanjutan untuk Bukti Alkitab Wahyu Allah bagian yang ketiga. Kita akan lanjutkan bahwa Bukti Alkitab Wahyu Allah sekarang nomor yang ke-6. Jadi bukti yang ke-6, Alkitab ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Aram, dan Yunani. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat 5 bukti pada video yang pertama. Nah sekarang kita akan melihat 6 bukti lagi bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Dan bukti yang ke-6 ialah bahwa Alkitab ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Di sini kalau saudara melihat tulisan daripada ketiga bahasa itu berbeda tulisannya. Ibrani itu dari kanan ke kiri, mirip dengan bahasa Arab. Secara sejarah, Ibrani lebih dulu ada daripada bahasa Arab. Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengutip dari Mazmur 22 ayat 2 yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Eli, Eli, lamah asaftani. Begitu berbunyi. Nah, di dalam perjanjian lama ditulis mayoritas bahasa Ibrani. Alkitab perjanjian lama mayoritas ditulis bahasa Ibrani dan sedikit bahasa Aram. Sebagian besar perjanjian baru ditulis bahasa Yunani. Dan ada sedikit bahasa Aram di sana. Dan mungkin juga ada bahasa Ibrani, ada sedikit di dalam perjanjian baru. Tapi mayoritas memakai bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Saya mengutip contohnya tulisannya seperti itu. Matius 27 ayat 46. Jadi Eli, Eli, lamah asaftani dalam bahasa Ibrani itu menjadi Eli, Eli, lama sabaktani dalam bahasa Yunani. Nah, sudah berbeda. Bunyi katanya berbeda, bentuk tulisannya berbeda. Bahasa Yunani nulisnya dari kiri ke kanan, seperti bahasa Indonesia. Mungkin di antara kita tahu bahasa Yunani ini, huruf-huruf Yunani. Seperti huruf pi yang disimbolkan di dalam matematika itu 3,14 atau 22/7. Mungkin saudara pernah dengar kata alfa, beta, gamma, alfa dan omega. Nah itu semuanya adalah huruf Yunani. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sementara huruf Ibrani ada alef, bet, gimel, dalet, dan lain sebagainya. Begitu bunyinya. Jadi di Alkitab kita ada 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Hanya sebagian kecil ditulis dengan bahasa Aram. Ya, contohnya Markus 15 ayat 34. Jadi perkataan yang sama itu, Eli, Eli, lamah asaftani dalam bahasa Ibrani itu ditulis dalam bahasa Yunani Eli, Eli, lama sabaktani. Sementara dalam bahasa Aram berbunyi Eloi, Eloi, lama sabaktani. Nah, bunyinya jadi berbeda, tulisannya pun berbeda. Saya tidak tampilkan di sini. Tulisannya dari kanan ke kiri. Hampir mirip, hampir sama dengan bahasa Ibrani. Namun memiliki gaya tulisan yang berbeda. Kalau
Ibrani itu cenderung persegi 4 begitu hurufnya. Sementara kalau Aram itu tidak seperti itu. Nulisnya sama dari kanan ke kiri. Nah itu Alkitab kita. Jadi yang nulis ini sangat cerdas, memakai 3 bahasa yang terkenal zaman itu. Ibrani, Aram, dan Yunani. Luar biasa. Apakah itu buatan manusia? Apakah ada manusia yang menulis dengan 3 bahasa? Oh, mungkin zaman sekarang ada. Zaman sekarang ada. Oh, berarti Alkitab bisa ditiru. Secara bahasa mungkin bisa ditiru, tetapi secara isi, secara panjangnya pewahyuan seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama, ditulis 40 orang, sepanjang 1500 tahun, satu tema, dan lain sebagainya. Nah ini keunikan dibanding kitab-kitab agama lain, ditulis dalam satu bahasa. Umumnya mereka ditulis dalam satu bahasa. Alkitab kita 3 bahasa. Nah, saya akan menjelaskan beberapa kata Aram dalam perjanjian baru seperti talita kumi. Gadis bangunlah, Markus 5 ayat 41. Epata, terbukalah, Markus 7 ayat 34. Eli Eli lema sebaktani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, Matius 27 ayat 4. 6 dan Markus 15 ayat 3-4. Aba artinya Bapa, Roma 8 ayat 15, Galati 4 ayat 6. Dan Maranatha, Tuhan datanglah, 1 Korintus 16 ayat 22. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita ditulis dengan 3 bahasa yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa pengarang daripada Alkitab itu begitu cerdas. Dia tidak terikat hanya pada satu bahasa saja. Karena itulah Alkitab juga diterjemahkan ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Karena Tuhan yang mewahyukan Alkitab mengerti semua bahasa manusia. Karena itu orang Kristen bebas memakai bahasa apapun untuk menyembah, untuk memuji, untuk menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Karena Allah kita mengerti semua bahasa itu. Dan Allah yang luar biasa itu memakai orang pada zaman yang berbeda karena bahasa itu munculnya mengikuti zaman tertentu. Mengikuti zaman tertentu dan itu jaraknya ratusan tahun. Dan Allah sanggup melakukannya. Luar biasa. Bahwa bukti Alkitab adalah buatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih daripada itu, bahwa yang ketujuh, nubuat yang digenapi membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi, dengan bahasa yang berbeda, dengan panjang pewahyuan 1500 tahun, ditulis oleh 40 penulis, satu tema itu, Alkitab membuktikan dirinya bahwa dia adalah firman Allah karena nubuatannya digenapi. Dan nubuat ini berjarak bisa sampai 2000 tahun. 1500 sampai 2000 tahun. Misalnya yang ditulis di dalam kitab Kejadian, ditulis pada zaman Musa. Zaman Musa sekitar 1500 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Misalnya di Kejadian 3 ayat 15 yang digenapi oleh Yesus. Itu jaraknya antara 1500 sampai 2000 tahun. Karena Musa yang hidup pada zaman itu. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini. Keturunanmu ular akan menggigit tumit daripada keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah itu nubuat, itu adalah Injil mula-mula atau proto-evangelium
yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Pasal 3 ayat 15 tentang bagaimana nanti Sang Mesias akan menghancurkan kuasa iblis yang pada waktu itu menggodai Adam dalam wujud ular. Adam kalah oleh godaan iblis, Adam dan Hawa, tapi Sang Mesias, Adam yang baru, yaitu Yesus Kristus, akan menghancurkan kuasa daripada iblis itu di kayu salib. Nah, itu jaraknya sekitar 1.500 sampai 2.000 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, kelahiran Yesus yang dinubuatkan dalam Nabi Yesaya, kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6, yang digenapi dalam Injil membutuhkan waktu 700 tahun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa buka Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ya, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini nubuatan untuk Sang Mesias yang akan dilahirkan itu. Dan itu digenapi dengan kelahiran Yesus pada yang dicatat dalam kitab Injil itu. Nah, jarak antara Yesaya dengan kedatangan Yesus, inkarnasi Yesus yang di perjanjian baru itu 700 tahun, sekitar 700 tahun. Siapakah manusia yang bisa membuat sebuah janji yang digenapi dalam rentang waktu yang begitu panjang? Bukankah hidup manusia begitu pendek, sekitar 70, 80, ya kalau kuat mungkin 100 tahun. Tetapi ini 700 tahun, 1.500 tahun sampai 2.000 tahun. Bukankah hanya yang kekal yang sanggup melakukan itu, dan yang kekal itu Tuhan. Nubuatannya digenapi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin kalau kita berjanji seminggu, sebulan, 5 tahun masih bisa karena umur kita masih cukup. 30 tahun, ya kalau ingat. Kalau ingat, kalau tidak ingat. Dan seterusnya. Dan kita terbatas oleh usia kita. Di angka mungkin 70, 80 atau 100 tahun. Kita tidak bisa menggenapi, tetapi Allah yang kekal itu sanggup menggenapi dalam rentang waktu. Ada yang 700 tahun, ada yang 1.500 sampai 2.000 tahun. Di dalam kitab Taurat ditulis pada zaman Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti yang ke-8 ialah mujizat-mujizat Allah membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di dalam Alkitab banyak sekali mujizat-mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mujizat-mujizat itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Karena itulah disebut mujizat. Kalau manusia bisa melakukan, tentu itu bukan mujizat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat antara lain. Mujizat bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Bukan Musa yang membuat mujizat, tetapi Allah melalui Musa. Luar biasa itu. Bagaimana Laut Teberau bisa terbelah. Dan di tengah-tengahnya itu ada jalan tanah yang kering untuk bangsa Israel lewat. Dan ketika tentara Fir'aun yang mengejar, mengikuti mereka, melewati tempat yang baru saja dilewati bangsa Israel, airnya yang terbelah itu tiba-tiba kembali lagi menenggelamkan mereka semua.
Lalu mujizat inkarnasi, bagaimana Yesus sang firman Allah menjadi manusia. Nah, itu mujizat yang luar biasa yang kita peringati pada hari Natal. Natal itu bukan sekedar kelahiran Yesus, tetapi inkarnasi Yesus. Sang firman Allah turun menjadi daging, menjadi manusia. Nah, itu melampaui pikiran-pikiran manusia. Manusia tidak bisa membuat seperti itu. Kematian Yesus yang luar biasa. Bagaimana kematian itu digenapi oleh Allah sendiri. Yang sudah Allah rencanakan, Allah genapi dalam waktu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun itu digenapi. Kebangkitan Yesus, bangkit daripada orang mati. Siapa yang bisa bangkit daripada orang mati? Kecuali Yesus Kristus. Yesus yang bangkit daripada orang mati, dia hidup dan dia menjamin hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia bangkit mengalahkan maut. Maut yang mengalahkan manusia, maut dikalahkan oleh Yesus. Yesus berkuasa mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Karena itulah Yesus menjamin orang yang percaya kepadanya bebas daripada maut kekal di neraka. Dan kenaikan Yesus ke surga. Fakta sejarah ini disaksikan oleh banyak orang, membuktikan bahwa itu bukan buatan manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa naik ke surga dan menjamin surga kecuali Yesus. Memang ada beberapa orang yang naik ke surga. Henok, Elia bisa naik ke surga. Tapi mereka adalah orang-orang khusus yang dinaikkan oleh Allah ke surga. Namun Yesus setelah kebangkitannya dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Dan Yesus akan menjamin kita juga akan naik ke surganya yang kekal. Dan banyak lagi mujizat orang mati dibangkitkan seperti Lazarus, anak janda Nain, anak Yairus, dan lain sebagainya. Semuanya itu membuktikan, mujizat-mujizat itu membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena di dalamnya ada mujizat-mujizat yang Allah kerjakan. Dan Alkitab merekam itu. Alkitab menyaksikan kuasa Allah yang berdaulat itu atas melampaui alam semesta, melampaui pemikiran manusia itu dengan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kesembilan, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita yang ditulis dengan 3 bahasa tadi, Alkitab kita yang penulisannya sepanjang 1500 tahun, itu Alkitab ditulis dengan bermacam-macam sastra. Jadi bukan hanya satu sastra, jenis sastra saja. Ada sejarah, ada lagi narasi kronologi sesuai urutan waktunya. Misalnya seperti Kejadian, itu sesuai urutan waktunya. Penciptaan, lalu kejatuhan, lalu Adam punya anak dan keturunannya. Lalu ada silsilah. Ada sejarah penaklukan tanah Kanaan, sejarah bangsa Israel di Kanaan dicatat dalam kitab Tawarik, kitab Raja-Raja, kitab Samuel, dan lain sebagainya. Ada silsilah di dalam perjanjian baru. Matius, Lukas mencatat silsilah itu begitu rinci. Di kitab Kejadian juga ada. Silsilah itu begitu rinci. Dicatat semuanya. Dan tentu silsilah berbeda dengan narasi kronologi. Ada puisi yang bersifat puisi di kitab Mazmur, di sana puisi. Ada di kitab, sebagian kitab Ayub, ada di kitab mungkin Yesaya, Yeremia, ada sebagian yang disusun seperti puisi begitu. Ada Amsal sendiri
ada di kitab Amsal. Mungkin juga terselip di antara di kitab-kitab yang lain yang kalimat-kalimatnya bersifat Amsal, begitu. Jadi Amsal di sini bukan hanya di kitab Amsal, mungkin ada di tempat-tempat lain dikutip oleh para tokoh, dicatat itu yang sifatnya itu menjadi sebuah sastra yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu sastra bersifat Amsal. Nah, surat, kita tahu surat ini di dalam surat-surat Paulus Perjanjian Baru banyak, saudara. Saudara bisa membaca di sana mulai dari surat Roma sampai Ibrani. Di sana saudara bisa membaca, itu bentuknya surat. Surat kiriman Rasul Paulus. Dan Allah memakai semua itu. Semua sastra Allah pakai. Lalu ada khotbah, bagaimana Yesus berkhotbah. Yosua berkhotbah, Musa berkhotbah. Para nabi yang lain juga menyampaikan firman dengan cara berkhotbah. Dan yang paling unik itu adalah nubuat. Karena nubuat ini dijanjikan ratusan tahun, digenapi ratusan tahun kemudian. Dijanjikan ribuan tahun yang lalu, antara 1500 sampai 2000 tahun yang lalu, digenapi 2000 tahun kemudian. Nah, ini nubuat ini yang tidak bisa ditiru. Itu sastra nubuat mungkin hanya ada di dalam Alkitab. Di dalam pelajaran sekolah kita tidak mengenal itu, tetapi hanya ada dalam Alkitab. Karena memang Allah yang berjanji. Seperti di Perjanjian Lama itu, mulai dari kitab Taurat Musa yang 5 kitab pertama itu digenapi dalam Perjanjian Baru, itu waktunya 1500 sampai 2000 tahun. Dan itu yang paling hebat. Nah, sastra seperti itu tidak ada di dalam buku-buku pelajaran umum kita. Mungkin kita kenal majas-majas. Majas-majas itu ada di dalam puisi-puisi, personifikasi, litotes, dan lain sebagainya, itu di dalam jenis puisi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ada hukum. Tentu hukum ini umum. Tetapi hukum di dalam Alkitab memberikan hukum emas. Hukum emas yang luar biasa. Nanti kita akan melihat di bawah ada hukum emas atau golden rule. Jadi bukan sembarang hukum, tapi hukum-hukum ini yang Tuhan berikan itu hukum yang tertinggi. Nah, kalau tertinggi pasti yang buat Tuhan. Hukum-hukum begitu banyak di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya 1-2 memberikan hukum-hukum. Memang di dalam ilmu penafsiran kita harus paham bahwa hukum itu untuk siapa, kapan masa berlakunya, dan lain sebagainya. Itu penting, latar belakangnya bagaimana. Itu semuanya perlu diselidiki di dalam ilmu menafsir Alkitab, sehingga kita tahu bahwa hukum itu masih tidak dilaksanakan sampai sekarang, zaman modern ini, sampai nanti Kristus datang yang kedua kali. Kalau misalnya hukum ibadatnya orang Israel harus di bait suci, harus mempersembahkan kurban bakaran berupa binatang yang tidak bercacat, yaitu ya sudah berhenti hukum itu. Kita tidak melakukan itu orang Perjanjian Baru. Hukumnya kita hukum kasih, kita bukan hukumnya kurban seperti itu. Dan ini berbeda Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada yang masih terus, jikalau itu bersifat hukum moral. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kalau itu hukum moral masih terus. Tapi kalau di Perjanjian Lama ada hukum ritual, hukum ibadahnya orang Israel, hukum sipilnya khusus orang Israel, nah, hukum kenegaraan orang Israel, maka itu sudah berhenti. Orang Kristen tidak mengikuti hukum sipil dan hukum seremonial, ibadah atau ritual. Orang Kristen hanya mengambil di Perjanjian Lama itu hukum moralnya yang harus kita bawa terus. Karena itu ditegaskan dan dilanjutkan dalam Perjanjian Baru. Lalu perumpamaan. Perumpamaan ini banyak di Perjanjian Lama juga ada. Dan Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan-perumpamaan ini. Kalau saudara membaca
4 kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka saudara akan mendapatkan bahwa banyak perumpamaan-perumpamaan yang Yesus gunakan untuk mengajar masyarakat pada waktu itu, untuk mengajar orang-orang Israel, menyampaikan kebenaran-kebenaran rohani kepada mereka. Dan seringkali perumpamaan Yesus itu bertemakan kerajaan Allah. Dan ini luar biasa. Yesus Maha Guru, dia dapat mengajar semua lapisan masyarakat, salah satunya dengan perumpamaan, kecuali khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, Yesus banyak menggunakan perumpamaan untuk mengajar orang-orang pada waktu itu. Dan lain-lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini perlu kita memperdalam ini. Dan itu Alkitab kita isinya itu. Makanya kita tidak boleh menyamakan cara menafsirnya antara yang kronologi, narasi kronologi, silsilah, puisi, nubuat, amsal, surat, khotbah, hukum, perumpamaan itu punya spesifikasi, punya kekhususan tersendiri dalam menafsir dan mengertinya. Supaya kita tidak salah, dan itu masuk di dalam ilmu penafsiran Alkitab atau hermeneutika. Jadi nafsir itu bukan suka-sukanya kita menaksir menurut pikiran kita, tetapi ada ilmunya tersendiri supaya penafsiran kita terhadap Alkitab tidak salah. Melainkan sebaliknya, kita dapat menafsir dengan benar, mengambil kebenaran-kebenaran untuk kita terapkan pada masa sekarang. Jadi itulah nomor 9 daripada bukti Alkitab wahyu Allah. Karena Alkitab ditulis dengan bermacam-macam sastra. Nah, yang ke-10, saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab itu satu-satunya kitab di dunia yang membicarakan masalah utama manusia, yaitu dosa dan solusinya. Nah, ini hebat. Jadi Alkitab membicarakan masalah utama manusia yang terpenting, yang terberat, yang paling mengerikan, yang kita semua tidak mau, yaitu masalah dosa. Saya kutipkan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, upah dosa di situ maut. Kita sering mendengar khotbah melalui ayat ini. Langsung di situ dikontraskan dengan karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Walaupun ini ditulis di dalam surat Roma, di dalam surat itu sendiri ada sastra yang dipakai. Ada semacam pertentangan antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kebalikannya, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah bukti bahwa sastra begitu kaya di dalam Alkitab. Dan yang dibicarakan di sini adalah masalah utama manusia, yaitu dosa yang mengakibatkan kematian kekal, maut kekal di neraka. Dan solusinya, solusinya di mana? Yaitu tadi sudah disinggung di dalam ayat itu. Solusinya adalah karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu solusinya dalam Kristus Yesus. Ada karunia Allah hidup kekal. Itu solusinya. Kita bacakan nas yang lain lagi. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Penghukuman dosa tadi. Karena kita sudah percaya, kita sudah beriman, kita sudah diampuni dosanya, kita sudah dikuduskan, disucikan, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dimeteraikan dengan Roh Kudusnya, maka siapa saja yang percaya dalam Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, tidak mendapatkan penghukuman karena dosanya. Sebab Yesus sudah memikul
menanggung hukuman dosa itu dengan tubuhnya, dengan nyawanya ketika dia mati di kayu salib. Makanya ketika di kayu salib, Yesus berkata dengan tegas, berkata dengan terang dan gamblang kepada penjahat, seorang penjahat yang percaya kepada dia. Kita ingat ada dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Penjahat yang pertama, dia menghujat Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Dia menghujat Yesus, padahal dia sendiri penjahat. Penjahat berani menghujat Yesus yang tidak berdosa. Walaupun sama-sama disalib, tapi Yesus tidak berdosa. Itu penjahat yang pertama. Nah, penjahat yang kedua itu percaya kepada Yesus. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau datang lagi sebagai raja. Dan Yesus melihat iman yang luar biasa itu. Di tengah-tengah penyalipan orang, ribuan orang menolak dia. Tapi penjahat ini percaya kepada Yesus. Yesus berjanji. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi janji Yesus kepada orang yang percaya kepada dia, bersama dia di Firdaus. Hari itu juga. Nah, artinya tidak dihukum di neraka. Nah, itulah solusi daripada hukuman dosa tadi. Jadi Alkitab membicarakan masalah utama manusia, yaitu dosa dan hukumannya di neraka kekal itu, serta solusinya, yaitu Yesus solusinya. Yesus yang rela menanggung hukuman dosa di kayu salib, dia rela memikul hukuman dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Yesus sumber hidup, rela menjadi manusia, rela mati menanggung hukuman dosa, supaya kita tidak mati, supaya manusia yang percaya kepada dia tidak mati dihukum dosanya di neraka. Sebab Yesus memberikan kehidupan kekal kepada dia di Firdausnya, di surganya selama-lamanya. Nah, itulah solusi, saudara. Makanya saudara, jikalau ingin mendapat solusi daripada masalah dosa saudara, tidak ada penyelamat yang lain kecuali juru selamat Yesus Kristus yang dapat menolong saudara. Karena setiap orang akan memikul hukuman dosanya sendiri. Mereka akan dihakimi dan mereka akan dihukum di neraka karena dosa-dosanya mereka sendiri. Namun, mereka yang mau percaya kepada karya Yesus, pada Yesus dan karya penyalipannya itu, karya Yesus di kayu salib yang menanggung, memikul, melunaskan hutang dosa itu di kayu salib itu, kita beroleh pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah solusi terbaik, tercerdas, terpasti, dan terhebat daripada Allah yang mewahyukan Alkitab. Buku mana yang membicarakan masalah utama manusia dan solusinya, jikalau bukan namanya Alkitab? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang luar biasa daripada Alkitab. Itulah yang membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu dari Allah. Yang ke-11, Alkitab mengajarkan moralitas tertinggi. Nah, ini poinnya adalah moralitas tertinggi. Kalau moralitas banyak, tetapi yang tertinggi tidak banyak. Yang paling puncak itu hanya satu. Apa yang tertinggi yang Alkitab ajarkan? Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi moralitas tertinggi di antara manusia adalah mengasihi musuh. Kok bisa tertinggi? Mari kita bandingkan. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang sekepercayaan dengan kita,
segolongan dengan kita, yang seiman dengan kita, tentu itu levelnya lebih rendah. Kalau kita mengasihi semua manusia, baik yang berbeda kepercayaannya, berbeda suku bangsanya, berbeda levelnya, nah itu lebih tinggi dibanding yang pertama tadi. Itu di tengahnya. Dan yang tertinggi adalah mengasihi musuh. Kita tidak cari musuh, tapi kalau ada orang memusuhi kita, kita mengasihi mereka. Dan itu paling tinggi. Adakah yang lebih tinggi daripada mengasihi musuh? Tidak ada. Adakah yang lebih rendah daripada mengasihi musuh? Banyak. Yaitu mengasihi semua orang. Jadi semua orang itu tanpa pandang bulu memang. Mengasihi yang seiman, sehaluan, yang sama sukunya. Nah itu lebih rendah lagi. Karena yang tertinggi adalah kasihilah musuhmu. Kalau kita sudah bisa mengasihi musuh, otomatis kita bisa mengasihi semua manusia. Apalagi mengasihi yang seiman itu jauh lebih gampang. Nah disinilah mengasihi musuh itu level paling tinggi dalam kita mengasihi. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu diajarkan dalam Alkitab. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara cari apakah ada pengajaran-pengajaran yang lebih tinggi daripada mengasihi musuh? Tentu tidak ada. Mari kita lihat lagi moralitas tertinggi daripada Alkitab. Alkitab mengajarkan hukum emas atau golden rule. Nah ini juga disebut hukum emas. Ada orang yang menyebutnya prinsip emas. Karena ini sangat bagus sekali. Bagi kita, relasi kita dengan sesama manusia. Siapapun dia. Karena di dalam ajaran Alkitab itu kita disuruh mengasihi semua manusia seperti diri sendiri. Dan level paling tinggi mengasihi musuh. Maka kita bisa juga menerapkan yang ini. Yaitu hukum emas ini atau golden rule. Begini firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Maksudnya, kita kan ingin orang memperlakukan diri kita seperti yang kita mau. Kita ingin orang lain memperlakukan diri kita seperti yang kita mau. Kita ingin dihormati oleh orang lain. Kita ingin dihargai oleh orang lain. Kita ingin dipandang sederajat oleh orang lain. Kita ingin dikasihi, disayangi oleh orang lain. Itu yang kita ingin. Nah, kita ingin orang berbuat apa yang kita kehendaki itu, kita diperintahkan untuk kita berbuat demikian kepada mereka. Kalau kita ingin orang lain menghargai kita, maka kita lebih dulu menghargai mereka. Kalau kita ingin orang lain tidak menyakiti kita, maka kita diajarkan lebih dulu tidak menyakiti mereka. Kalau kita ingin orang lain menghormati kita sebagaimana adanya, kita diajarkan untuk lebih dulu menghormati mereka. Perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi ukurannya di sini adalah kepada apa yang kamu ingin. Yang baik-baik itu terjadi pada diri kita dari orang lain, maka kita harus melakukannya kepada orang lain itu juga. Luar biasa bukan? Inilah bukti bahwa Alkitab bukan dibuat oleh tangan manusia. Bukan dibuat oleh pemikiran manusia. Tetapi Alkitab diwahyukan Allah melalui hamba-hambanya. Memang mereka yang menulis. Tetapi mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Allah sendiri, roh yang suci. Untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran tertinggi. Yang suci. Yang mulia. Yang terbaik. Nah, 6 bukti di dalam khotbah ini membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Amin. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus
memberkati kita semua.